Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Kurnia Teknik. Video ini saya akan perbaiki kulkas satu pintu ya. Ini merek SAP. Jadi kulkasnya tidak dingin ya teman-teman, hidup tapi tidak dingin ya. Lampunya hidup tetapi tidak dingin. Ini kulkas masih baru ya. Ini kata yang punya belum ada 1 tahun. Baik teman-teman, untuk langkah awal itu tadi untuk penutup PTC dan overloadnya saya buka. Kemudian akan saya tes ya, tes colokan apa yang terjadi ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan tang ampere seperti biasanya untuk mengetes bagaimana keadaan kompresor kulkas ya, ampernya berapa. Ini saya hidupkan teman-teman, ternyata 0 ya. Ini menunjukkan kalau kompresor tidak hidup. Ini buat mengecek ke depan arus listriknya masuk, itu lampunya hidup ya teman-teman ya. Jadi untuk kabel tidak ada masalah. Selanjutnya yang pertama saya akan cek dulu untuk bagian overload dan juga PTC ya, yang kompresor. Ini dia. Nah, ini akan saya lepas dulu teman-teman. Ini repot ya sambil megang HP. Yang penting penjelasannya jelas ya. Ini ada overload dan PTC. Ini fungsinya yaitu overload ketika kompresor sudah panas, dia akan otomatis mati ya, memutus. Untuk PTC nya itu untuk setarnya ya. Kalau PTC atau overload salah satunya mati, rusak ya, itu menyebabkan kompresor tidak hidup. Ini saya akan tes apakah masih nyambung atau tidak ya teman-teman ya. Nah, ini pertama overloadnya saya tes dulu, PTC nya baik ya teman-teman, masih nyambung. Kemudian untuk overload ya teman-teman ya, ini masih nyambung juga. Ini dalam keadaan bagus ya, berarti ya teman-teman ya. Nah, untuk memastikan lebih pastinya, saya akan melepas overload dan PTC nya. Ini sudah saya lepas. Kemudian akan saya tes menggunakan kabel langsung ya, kabel jepitan ya, yang sering saya gunakan untuk mengetes. Ini untuk meyakinkan kompresor dalam keadaan baik dan overload PTC dalam keadaan baik ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi dites sudah masih bagus ya, tapi kan kita tidak tahu apakah kompresor bagus atau tidak, karena kompresor tidak hidup tadi ya. Kalau menggunakan kabel ini hidup normal, berarti yang bermasalah yang lain, kompresornya tidak bermasalah. Ini saya menggunakan kabel jepit ya teman-teman ya. Ini saya colokkan dulu, saya tes ya teman-teman ya. Nah, ini saya colokkan. Waduh, tunggu dulu teman-teman. Ya, kita tes ya. Ini kompresornya dengung ya, hidup ya. Ini menandakan kompresornya masih bagus ya teman-teman ya. Berarti kompresornya tidak rusak, overload dan PTC tidak rusak. Tetapi ketika dicolokkan menggunakan kabel yang bawaan kulkas itu tidak hidup. Jadi saya yakin untuk kerusakan di bagian termostat ya, karena itu memutus arus kompresor ya dengan arus listrik. Kita akan cek ke depan apakah benar termostatnya rusak atau ada kendala yang lain. Nah, ini termostatnya, ini saya lepas dulu untuk casing ya, casing evaporatornya. Nah, ini raknya dikeluarkan dulu supaya aman ya teman-teman ya. Nah, ini casingnya saya lepas dulu teman-teman. Ini ada bautnya, di bagian bawah itu ada baut, kemudian di dalam juga ada baut ya. Kita lepas satu persatu.
Nah, ini bautnya sudah selesai, tinggal dicongkel sampingnya ya. Itu ada penahannya. Kalau sudah keluar tinggal ditarik ya, seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan supaya tidak pecah. Nah, ini dia soket, ada kabel 2 untuk yang ke termostatnya teman-teman. Sekarang saya akan cek dulu apakah termostatnya rusak atau tidak ya, nyambung atau tidak. Kalau termostatnya bagus berarti termostatnya tidak apa-apa ya teman-teman ya. Ini seharusnya kalau dites termostatnya nyambung ya teman-teman ya. Ini saya tes termostatnya nyambung ya teman-teman ya. Jadi saya curiga soketnya nih ya, soketnya longgar ya atau rusak, bisa jadi ini soket kabelnya ya, walaupun kulkas belum lama masih baru tidak menjamin ya. Jadi termostat masih nyambung, kenapa tidak hidup? Saya curiga dengan soket sambungan yang ini tadi ke termostat ya. Ini saya akan potong langsung, kemudian akan saya sambung langsung seperti ini. Nah, saya akan hidupkan bagian kompresor. Kalau hidup berarti memang soketnya yang bermasalah, karena termostat tadi dites nyambung ya teman-teman ya. Nah, ini dia saya colokkan. Saya tes dulu teman-teman. Saya siapkan tang ampernya. Hidup ya teman-teman ya. Jadi cek ini di ampernya 0,7 hidup normal. Kompresor juga tadi saya pegang getar udah hidup, langsung saya cabut ya. Ternyata masalahnya nggak ribet ya, sepele ya. Soket antara termostat ya, sambungan itu yang bermasalah. Ini soketnya saya potong juga. Nanti saya sambung langsung saja teman-teman. Kalau misalnya kedepannya nantinya termostatnya rusak, tinggal lepas saja sambungannya. Ternyata soketnya longgar ya, bisa jadi longgar. Mungkin tadi tidak nyambung karena soketnya longgar ya, bawaan dari sananya, dari pabriknya teman-teman ya. Ini saya sambung langsung saja, karena kalau mau diganti soket lagi repot juga, nanti bermasalah lagi, lebih baik saya sambung. Ternyata masalahnya itu ya teman-teman ya, kompresor tidak hidup menyebabkan kulkas tidak dingin, dan kompresor tidak hidup itu disebabkan oleh soket kabel termostatnya tidak nyambung, karena termostatnya masih bagus. Nah, ini saya sambung langsung, saya isolasi, kemudian saya pasang lagi, nanti kita tes ya teman-teman ya. Saksikan terus ya teman-teman videonya supaya teman-teman paham.
Ini udah selesai teman-teman ya untuk pemasangan casing ini dan juga tutup freezernya. Sekarang langsung kita tes saja bagian belakang ya. Colokan menggunakan kabel asli bawaan ya, bukan kabel jepit lagi. Ternyata hidup ya teman-teman ya. Ini ampernya normal 0,7 0,6. Pipa hisapnya sudah mulai dingin, pipa tekannya panas ya teman-teman ya. Normal ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.